Sampah organik merupakan sampah yang paling banyak dihasilkan. Pada tahun 2022, jumlah sampah organik nasional bahkan mencapai 41,27%. Sampah organik sebenarnya dapat dikelola menjadi hal yang bermanfaat, yaitu dengan mengubahnya menjadi kompos. Caranya cukup mudah. Pada fasilitas pengelolaan sampah organik skala kota yang dimiliki oleh Rumah Kompos Bestari Sakti di Kota Tebing Tinggi, pembuatan kompos dilakukan dengan cara yang sederhana. Pada tahap awal, sediakanlah bahan-bahan organik seperti sampah rumah tangga atau sampah organik dari pasar serta daun-daun kering, dengan perbandingan 2:1 antara sampah basah dan sampah yang kering. Sebelum melakukan pengomposan, terlebih dahulu kita harus melakukan pencacahan terhadap seluruh bahan-bahan organik. Proses pencacahan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengomposan, sehingga mikroba dapat masuk ke sela-sela bahan untuk mempercepat pengomposan. Ketika semua bahan-bahan telah dihaluskan, diamkanlah bahan-bahan organik tersebut selama 7 hari. Selama 7 hari tersebut, kompos harus dalam kondisi lembab dengan kelembaban 40-60% dikarenakan mikroba dapat bekerja secara maksimal dengan keadaan tersebut. Pada saat memasuki 7 hari, kompos perlu diberikan tambahan cairan mol atau mikroorganisme lokal atau dapat juga dengan menggunakan EM4. Pada takaran mol yang kami anjurkan ialah dengan menggunakan perbandingan antara 250 ml mol dengan 10 liter air. Selanjutnya, larutkan cairan mol tersebut ke dalam air. Kemudian, berikan kepada kompos yang telah berusia selama 7 hari secara merata dan tutup kompos tersebut dengan terpal. Setelah 7 hari ditutup dengan terpal atau 14 hari proses pencacahan, kompos sudah siap untuk diaplikasikan. Tetapi sebelum diaplikasikan, alangkah baiknya ialah kompos dihaluskan kembali dan dilakukan pengayakan untuk memisahkan bagian yang kasar dengan yang halus. Kompos yang kasar dapat dicampurkan kembali sebagai aktivator. Setelah memperoleh kompos yang halus, kompos dapat ditimbang dan dipacking hingga mencapai berat 5 kg. Begitulah cara pembuatan kompos. Bagaimana? Mudah bukan? Hehehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Haji Muhammad Hasbi Asidiki, SAG MM MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi. Dalam hal melakukan pengomposan, tentu kami tidak hanya memikirkan produksi, tapi lebih kepada bagaimana menjaga kelestarian alam ini. Artinya bagaimana agar hara yang ada di bumi ini dapat dipertahankan keberadaan. Kompos itu sendiri dapat dibuat dari bahan-bahan yang cukup sederhana, sampah organik dari sekitar kita, baik itu dari perkantoran maupun dari rumah kita, untuk melakukan pengomposan sederhana dan tentu murah harganya. Pembuatan kompos ini sangat berguna untuk menghindari adanya penumpukan sampah-sampah organik, khususnya sampah organik yang bernilai tinggi seperti dedaunan yang banyak di sekitar kita yang dihasilkan dari perantingan ataupun pemangkasan dahan pohon. Sampah dedaunan ini dapat juga dikombinasikan dan dicampur dengan bahan lain seperti sisa hasil panen ataupun rumput yang menjadi gulma yang didapatkan dari pembersihan pekarangan, atau juga dapat dicampur dan ditambah dengan pupuk kotoran hewan yang sangat kaya akan unsur hara yang pada dasarnya dapat dijadikan penunjang pembuatan kompos.